Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya tunggu sampai saudara mendapatkan bagian dari firman Tuhan ini. Saudara lihat pada Alkitab saudara masing-masing dan perhatikan akan kalimat demi kalimat dari apa yang Tuhan sampaikan lewat nabinya. Yesaya pasal 9, kitab Nabi Yesaya pasal 9 mulai ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Perhatikan ini, di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan ayat yang ke-6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Lalu perhatikan akan kalimat yang terakhir, kecemburuan Tuhan semesta alam yang melakukan hal ini. Saudara dengar baik-baik, ada 2 poin yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Dan sekali lagi, kalau Anda sanggup tangkap dengan rohmu dan bukan dengan akal budimu, ini akan mengubah kehidupan saudara. Alkitab berkata bahwa seorang anak telah diberikan kepada kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, namanya disebutkan orang, Penasehat yang ajaib, dalam bahasa Inggris dikatakan wonderful, dan kemudian counselor, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Lalu pada ayat yang ke-6, Yesaya menubuatkan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, dan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Anda perhatikan bahwa hubungan antara kedatangan Yesus sebagai Mesias dikaitkan dengan tahta Daud. Sesungguhnya Yesaya ingin menubuatkan yang lahir buat kita itu bukan manusia biasa, bukan sekedar nabi, bukan sekedar guru yang hebat, bukan sekedar manusia yang baik, tapi yang datang itu adalah pribadi yang punya kaitan dengan tahta dan pemerintahan daripada Allah sendiri. Sehingga Yesaya mengatakan kedatangan Yesus itu yang pertama kali berkaitan, ada hubungannya, ada sangkut pautnya dengan yang namanya tahta Daud. Nah, setiap kali orang Israel menyebut tahta Daud, mereka merindukan, mereka memimpikan akan kerajaan Daud yang dipulihkan di tengah-tengah mereka, di mana Allah memerintah sebagai raja. Saudara, berita yang pertama yang seharusnya didengar oleh setiap orang ketika setiap kali kita merayakan Natal adalah bahwa Yesus tidak perlu disembah lagi sebagai bayi atau anak kecil, tapi Alkitab berkata dia datang sebagai raja atas kehidupan kita. Nah, hanya orang yang mampu melihat akan darah biru kerajaan yang ada padanya, orang itu akan mengalami transformasi, perubahan hidup yang radikal dalam kehidupannya. Alkitab berkata kaitan dengan Yesus adalah sebagai bagian daripada kerajaan Tuhan yang dia akan tegakkan, dikaitkan dengan tahta pemerintahan Daud. Saudara, oleh karena itu kalau Anda perhatikan dalam Injil, setiap kali orang menyebut dia sebagai anak Daud, ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya. Ada orang menyebut dia sebagai guru yang baik. Ada orang menyebut dia sebagai rabi atau rabuni. Ada orang mengatakan dia sebagai nabi, atau dia sebagai Yeremia atau Yesaya atau Yohanes Pembaptis. Tapi ada orang-orang yang menyebutnya sebagai son of David atau anak Daud. Dan setiap kali Anda perhatikan, orang menyebut dia sebagai anak Daud
ada sesuatu yang luar biasa mengubah kehidupan mereka. Sebab pengertian itu bukan dicapai oleh manusia kita, tapi itu pewahyuan dari tempat yang maha tinggi. Saya ingin buktikan dengan beberapa ayat. Coba Anda perhatikan Mazmur 21. Matius 21. Matius 21. Lihat mulai ayat yang keempat. Matius 21 ayat yang keempat. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, dengar seruannya, katanya, Hosana bagi siapa saudara? Anak Daud. Kedatangan ketika Yesus masuk menunggang keledai dikatakan, lihatlah rajamu datang kepadamu. Dia datang sebagai raja, dan ketika mereka menyaksikan kemuliaannya, raja mereka masuk akan gerbang Yerusalem. Semua bersorak, Hosana bagi anak Daud. Hosana bagi anak Daud. Itu sebutan untuk raja mereka. Dan itu bukan karena pewahyuan manusia, tapi oleh karena pewahyuan dari Allah yang maha tinggi. Tidak semua orang di Israel bisa berkata dia adalah anak Daud. Tapi setiap orang yang melihat kemuliaannya akan berkata orang ini adalah anak Daud. Coba buka Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Matius 12 ayat 22 dan 23. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, iya, ini agaknya anak Daud. Ketika mereka melihat akan kemuliaannya, orang yang kerasukan setan, Alkitab berkata, dia buta dan dia bisu. Alkitab berkata, orang itu dijamah dan setannya diusir keluar. Waktu mereka takjub melihat akan kemuliaan Tuhan, semua berkata, orang ini agaknya adalah anak Daud. Mereka berkata bahwa dengan jelas dia berkata, iya, ini agaknya anak Daud. Ini mesti anak Daud itu yang Yesaya katakan, yang akan mengembalikan tahta Daud sampai selama-lamanya. Saudara, Nabi Yesaya tidak menubuatkan seorang bayi kecil yang hina, yang lemah, yang perlu dikasihani, yang harus kita sembah. Yesaya bernubuat Yesus datang sebagai raja. Ketika dia menunggang keledai, dia masukkan Yerusalem. Mata semua orang terbuka oleh karena pewahyuan Allah. Mereka berkata, inilah anak Daud yang dinubuatkan Yesaya. Mereka bersorak, Hosana bagi anak Daud. Setiap orang yang melihat akan kemuliaan Allah, the God of glory, the King of glory, seperti yang dilihat oleh Abraham, yang disampaikan oleh Stefanus, yang diungkapkan dalam Mazmur 24 dan 29. Orang-orang itu akan berkata, dia bukan manusia biasa, dia raja di atas segala raja, dan dia Tuhan sendiri. Setiap orang yang mampu berteriak dan berkata dia adalah anak Daud, orang itu akan berubah hidupnya. Ada dua orang buta. Dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku.
Dan Yesus panggil orang itu, dia berkata, apakah engkau percaya? Dan mereka berkata, ya kami percaya. Dan disembuhkan. Saudara ingat seorang perempuan Sirofenesia, orang Kanaan, orang kafir menurut orang Yahudi. Anaknya kerasukan dan datang kepada Yesus. Dan dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku, anakku kerasukan. Alkitab berkata Yesus diam saja. Dia teriak dan dia teriak sampai murid-muridnya berkata, Tuhan suruh perempuan ini diam. Yesus berkata, aku datang diutus kepada anak-anak Israel. Roti ini bukan buat anjing, roti buat anak. Dan perempuan ini berkata, tapi anjing bisa makan dari remah-remahnya, Tuhan. Kenapa perempuan ini tidak tersinggung, saudara? Karena dia melihat Yesus sebagai Son of David, Raja. Dan karena dia Raja, engkau boleh berkata apapun karena engkau Raja. Dan engkau bukan sekedar Raja, engkau Raja di atas segala Raja. Apapun yang engkau katakan tentang aku, Tuhan, engkau berhak. Dan tidak satu manusia pun bisa mengadilinya. Kalau engkau berkata aku ini anjing, biarlah aku makan dari remah-remah dari anak-anakmu. Dan Yesus berkata, hai ibu besar imanmu. Alkitab berkata disembuhkannya anaknya. Saudara ingat Bartimius yang buta, yang duduk di gerbang Yeriko. Dia pakai jubah. Di Timur Tengah saya sering kali katakan, pada waktu itu kalau Anda orang buta, saudara harus pakai jubah khusus untuk menunjukkan engkau ini buta. Di Indonesia orang pakai tongkat dengan bunyi-bunyian tertentu, dengan simbol tertentu supaya orang tahu ini orang buta. Di Timur Tengah mereka tidak pakai tongkat saja karena semua orang banyak yang pakai tongkat. Mereka pakai jubah khusus untuk menunjukkan dan berkata aku ini orang buta. Jubah yang dia pakai itu akan memberikan kemudahan banyak. Orang akan berbelas kasihan memberi dia uang atau memberi dia makanan, melihat akan jubah yang berkata aku ini orang buta. Orang akan menggandeng dia, menuntun dia berjalan. Kalau dia tersesat, orang akan tolong dia. Apapun yang dia butuhkan, orang dengan rela hati memberi karena merasa iba, melihat akan jubahnya. Tanpa usah teriak-teriak, aku buta, aku buta, aku buta. Orang semua tahu dia orang buta oleh karena jubahnya. Tetapi hari itu Bartimius mendengar rombongan Yesus akan melewati daerah itu. Nah Alkitab berkata dia berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, have a mercy on me. Saudara, orang banyak berkata kamu diam, kamu berisik. Dan saya mau beritahu saudara, setiap orang yang mau cari Tuhan dengan segenap hati, engkau harus berhadapan dengan massa orang banyak yang mencoba menghalangi engkau untuk maju dalam Tuhan. Tapi Alkitab berkata makin keras ditekan, dia makin keras berteriak, sampai raja itu berkata suruh dia kemari. Dan waktu orang-orang itu berkata kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Alkitab berkata masih dalam keadaan buta, dia lepas, dia buang jubahnya dan dia datang kepada Yesus. Dia tahu persis ketika dia lemparkan jubahnya, sejak hari itu tidak lagi ada kemudahan dia bisa dapatkan. Kenapa dia berani seperti itu? Dia datang kepada raja dan bukan hanya kepada orang baik, saudara. Yesaya berkata dia datang sebagai raja. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia bukan bayi kecil yang hina, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia raja. Amen, saudara. Kalau engkau bisa melihat kemuliaannya, saudara akan berkata dia raja. Dia bukan bayi lagi. Dan hari ini banyak orang Kristen masih menyembah kepada Yesus yang bayi. Makanya hidupmu tidak ada mujizat. Mendengar? Semua orang yang disangkutkan dengan Yesus, dengar, yang disangkutkan dengan Yesus, tidak ada orang yang disangkutkan dengan Yesus mengalami jalan hidup yang mudah. Tidak ada.
Natal 2000 tahun yang lalu isinya itu banjir air mata. Tidak mudah buat Maria dalam keadaan masih perawan mendapati dirinya tiba-tiba hamil. Tidak mudah buat Yusuf untuk menerima Maria tunangannya dalam keadaan hamil. Tidak mudah buat orang-orang Majus berjalan sekian ribu mil bertahun-tahun lamanya untuk mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tidak mudah buat tetangga-tetangga Yesus di Bethlehem menyaksikan anak-anak mereka dibantai dengan cara mengerikan oleh Herodes. Ratapan di mana-mana, tidak mudah. Dan sepanjang hidup Yesus kalau Anda perhatikan, setiap orang yang disangkutkan dengan dia menghadapi suatu kehidupan yang tidak mudah. Saya berkata karena kekristenan bukan barang murahan. Ada harga yang kita mesti bayar untuk mengikuti akan Tuhan kita. Tetapi ini bedanya. Sekalipun engkau pikul salibmu dan engkau bayar harganya, dan itu merupakan keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Kalau engkau mengikuti dia sebagai raja, engkau akan punya power dalam hidupmu. Tapi kalau engkau menyembah dia sebagai bayi, engkau hanya bisa meratap dan tidak ada kuasa ilahi dalam kehidupan saudara. Hanya kalau saudara bisa melihat dia dalam kemuliaannya, engkau akan tersungkur dan berkata, engkau raja di dalam hidupku. Amen, saudara. Yesus yang seperti apa yang hari ini tinggal di dalam engkau? Kalau saudara bertemu dengan Yesus yang maha kuasa, engkau akan dibuat tercengang dengan apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa tidak seorang pun yang punya Yesus bayi dalam hidupnya, tapi Yesus yang adalah raja. Hal yang kedua, balik pada Yesaya pasal 9. Yesaya pasal yang ke-9. Ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir. Apa yang membuat Allah memberikan dia turun ke dunia 2000 tahun yang lalu? Yang pertama-tama dia datang sebagai raja, dan alasan Tuhan begitu jelas. Pada kalimat terakhir Alkitab berkata, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara, bukan karena Allah iseng, bukan karena Allah mau adu argumentasi atau filosofi. Alkitab berkata kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, dengarkan saya baik-baik. Kata cemburu itu hanya disangkutkan dengan satu perkara dalam kehidupan manusia. Yaitu kalau di antara keduanya ada hubungan intim dan hubungan kasih, saudara. Saudara tidak akan cemburu melihat tetanggamu digandeng orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan hidupmu. Saudara akan meledak amarahmu kalau melihat istrimu diganggu orang, atau sebaliknya. Para ibu tidak akan marah melihat suami orang lain pergi dengan perempuan lain. Itu bahan cerita malah, saudara. Tapi kalau engkau menyaksikan suami pergi dengan perempuan lain, meledak amarahmu. Kenapa, saudara? Cemburu. Nah, dengar. Tahukah saudara bahwa Allah ingin dengan kita menjalin suatu hubungan kasih dan bukan hubungan dagang? Banyak orang Kristen datang kepada Tuhan untuk cari keuntungan dirinya sendiri. Tapi sesungguhnya Allah ingin ada hubungan kasih antara dia dengan kita. Coba lihat Yeremia pasal yang ketiga. Kitab Nabi Yeremia pasal 3, ayat yang ke-14. Yeremia pasal 3, ayat yang ke-14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion.
Dalam terjemahan lain, bukan dikatakan, aku telah menjadi Tuhan atas kamu, tapi Allah berkata, I am married unto you. Aku telah menikahi engkau. Dia datang sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput mempelai wanitanya, yaitu gereja. Dan dia berkata, karena kecemburuan Tuhan dia buat ini. Sampai dia berikan Yesus buat kita, karena Allah cemburu dengan kita. Karena Allah cinta kepada kita. Karena Tuhan jatuh cinta dengan ciptaannya sendiri. Tapi apakah kita juga cinta dengan dia, saudara? Dengar, saudara. Saya tidak percaya setiap orang Kristen adalah mempelai Tuhan. Saudara akan tahu kenapa alasannya. Dan saya mau katakan kepada saudara, dengan dasar Yesaya 9 ini, ada banyak orang Kristen pun yang sudah jatuh begitu dalam hari ini. Buka Wahyu pasal 2. Saya mau tunjukkan sesuatu pada saudara. Wahyu pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2, mulai ayat yang pertama. Surat ini ditujukan bukan kepada orang kafir, tapi kepada orang Kristen. Bukan kepada orang dunia, tapi kepada orang yang percaya akan nama Yesus. Dan saya berpikir bahwa tidak banyak dijumpai model jemaat yang punya kualitas seperti jemaat di Efesus. Coba lihat seperti apa jemaat di sini. Ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Lalu perhatikan ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Seperti apa pekerjaannya? Yang pertama, baik jerih payahmu. Yang pertama, jemaat ini jemaat yang berjerih payah, bukan jemaat yang malas, jemaat yang mau kerja keras, jemaat yang mau berjerih payah. Yang kedua, maupun ketekunanmu. Ini jemaat yang tekun, saudara. Ada banyak orang Kristen yang tidak tekun. Ini jemaat Efesus, jemaat yang kerja keras dan jemaat yang tekun. Ada banyak orang Kristen yang tidak tekun, ikut Tuhan kalau lagi ingat, kalau lagi senang hatinya, kalau tidak ada kerjaan baru ikut Tuhan. Tapi jemaat ini bukan seperti itu. Dia jemaat yang kerja keras, dia jemaat yang tekun. Yang ketiga, perhatikan ini. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Melihat orang jahat gerah hatinya, tidak tahan lagi lihat perbuatan jahat. Ini tentu orang-orang baik yang tidak tahan dengan orang-orang jahat. Kerja keras, tekun, orang-orang yang baik. Yang keempat, ini yang luar biasa. Dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Lihat, ada rasul palsu. Mereka uji kedapatan dustanya. Orang yang bisa menguji rasul palsu, orang itu mesti ngerti firman Tuhan, ngerti kitab nabi-nabi, tahu Alkitab dengan baik, dan paling tidak karunia membedakan roh dia punya. Ini jemaat yang kualitasnya luar biasa, kerja keras, tekun, baik sekali orangnya, ngerti firman Tuhan, karunia roh juga jalan. Yang ayat ketiga, yang keenam, dan engkau tetap sabar. Sabar, saudara. Luar biasa, sabar. Ini menurut saya jemaat yang sempurna. Ditambah lagi yang ketujuh, dan menderita oleh karena namaku. Mau menderita karena nama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak berani menderita karena nama Tuhan dan senang kompromi dengan dunia dan dosa. Jemaat di Efesus berani menderita karena nama Tuhan. Dan yang terakhir Alkitab berkata, dan engkau tidak mengenal lelah. 8 poin penting mereka punya. Saya percaya setiap gembala sidang kalau jemaatnya seperti ini akan berbahagia sekali, saudara.
Dan kalau Anda jujur dan cek dengan hidup kita, mungkin sebagian kita akan berkata, ya, aku tidak ada apa-apanya dibandingkan jemaat di Efesus. Tapi lihat apa yang Tuhan katakan, ayat berikutnya. Namun demikian, ayat 4, aku telah mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, dengarkan saya baik-baik. Saya bertahun-tahun tidak ngerti akan ayat ini, saudara. Saya dengarkan hamba Tuhan lain khotbah tentang ayat yang sama berkali-kali. Jujur, bertahun-tahun lamanya saya tidak tahu apa artinya. Saya coba mengerti, Tuhan, ini jemaat begitu luar biasa. Mengapa engkau berkata aku mencela engkau? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa artinya kasih yang semula? Sampai beberapa bulan yang lalu, Tuhan mewahyukan dengan begitu gamblang kepada saya. Saudara tahu apa yang saya alami? Beberapa bulan yang lalu, saya berkata kepada istri saya ngomong begini, Tina, aku ini heran, hari-hari ini, aku ini jatuh cinta lagi sama kamu. Dia hanya ketawa, dia pikir saya nggak serius. I mean it, saya serius sampai hari ini, saudara. Saya berkata, aku ini jatuh cinta lagi sama kamu. Mungkin pulsa telepon kantor naik, saudara. Setiap hari saya bisa 3 kali, 4 kali telepon dia, hanya untuk ngobrol. Perlu apa? Enggak perlu apa-apa. Hanya pengen ngobrol dengan dia. Banyak laki-laki ngalami puber kedua katanya, jatuh cinta tapi dengan perempuan lain, itu namanya kurang ajar, saudara ngerti? Sama istrinya orang lain, itu namanya zina. Oh, puji Tuhan, tidak, saudara. Sama istri sendiri jatuh cinta lagi. Bingung saya terus terang, saudara. Sampai berdoa, Tuhan, aku ini bener atau enggak bener ini? Orang Jawa bilang bener atau keblinger, saudara. Kok saya bisa begini? Kok jadi romantis nyelekutis begini, saudara? Bingung saya terus terang. Tapi mau saya tahan tidak bisa. Dan saya harap saya bisa nulari sesuatu yang baik kepada saudara. Di rumah ngomong, aku jatuh cinta lagi Pak sama kamu. Nah gitu, saudara. Jangan sama orang lain. Salah alamat, saudara. Saya bergumul lama, tapi berkali-kali saya ngomong ke dia, aneh. Saya bilang, ini apa sebetulnya? Sampai kemudian saya berdoa, Tuhan, aku ini benar tidak sih ngalami seperti ini? Saya tenggi, nggak bisa hilang, saudara. Tambah seru malah. My good Lord. Dan saya berdoa, apa ini Tuhan? Lalu Roh Kudus berkata begini, karena engkau jatuh cinta dengan aku, itu termanifestasikan kepada istrimu. Tapi yang kedua dia berkata, itu loh yang namanya kasih yang semula. Kaget saya, saudara. Minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, pendeta datang ke kantor saya. Umur kira-kira hampir 60 tahun, saudara. Minta saya khotbah di gerejanya akhir tahun ini, tapi saya tidak bisa. Lalu saya sharing dengan pendeta ini. Saya nggak tahu ya, ada sesuatu yang berkobar dalam roh saya, ketemu orang, maksud saya ada ajaib sharing, saudara. Saya nggak mau ngomongin yang lain, saya mau ngomongin Tuhan saya. Saya tanya begini, Pak Pendeta, minta maaf ya Pak, numpang tanya, saya bilang. Bapak cinta nggak sama istri Bapak? Cinta. Tapi Bapak jatuh cinta nggak dengan dia? Kayak yang dulu tuh loh Pak, kayak yang dulu. Zaman sekian puluh tahun yang lalu, Orde Lama dulu. Orde Lama juga kenal cinta, saudara, jangan pikir tidak. Dia bilang tidak. Kalau nggak ketemu ibu sehari, kangen nggak Pak? Tidak, katanya. Dalam hati saya tambah seneng kira-kira.
gangguan berkurang, saudara ya. Banyak suami kalau nggak ketemu istrinya agak lega, stresnya kurang, kendor sarafnya. Kenapa? Ini gangguan makin berkurang, saudara. Setelah 3 hari rileks, ketemu lagi, siap lagi, tegang lagi, saudara. Saudara yang sudah menikah, saya mau tanya jujur. Saudara cinta kan dengan suami, dengan istrimu? Cinta kan? Jatuh cinta nggak tapi? Yesus berkata kepada Yohanes, kamu telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa sih kasih yang semula? Waktu kita jatuh cinta gila-gilaan, saudara. Saya pernah dengar lagu, I don't know siapa yang nyanyi. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau apapun ingat kamu, saudara. Itu orang apa sih? Jatuh cinta. Itu loh cinta yang mula-mula. Dan saya bahkan berani berkata ada banyak orang Kristen pun tidak pernah jatuh cinta dengan Yesusnya. Tanya dengan hidupmu, cinta nggak dengan Tuhan? Cinta. Jatuh cinta nggak? Nah kita berkata, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh, kata Wahyu. Di tengah-tengah jemaat luar biasa, ini bukan jemaat teler, saudara. Jemaat yang hidup sekali. Kerja keras, tekun, ngerti firman, karunia roh bekerja. Berani menderita karena nama Tuhan. Tapi tidak jatuh cinta dengan Tuhannya. Tanya mereka, cinta nggak? Cinta. Saya berani menderita untuk nama Dia. Saya beritahu saudara, ada banyak suami mau kerja keras juga untuk anak-anaknya, untuk istrinya, tapi tidak jatuh cinta dengan istrinya lagi. Saudara berkata, ya Pak itu kan sudah lama, mana mungkin kembali. Saya ngalami balik, saudara. Dan Tuhan minta nuntut kita cuma satu, kasih yang semula. Dan engkau pernah merasakan sebagian. Bagaimana rasanya jatuh cinta? Orang jatuh cinta, saudara, tidak pernah begini, besok gua nggak usah datang ya, bulan depan aja, nggak pernah. Sampai ketemu ya besok, baru pulang telepon, ngerti ulang tahunnya, nggak pernah lupa. Kurang seminggu sudah kado, apa ini? Oh ini kado pembukaan katanya. Sekedar supaya bisa dekat. Karena yang dalam hatinya hanya ingin memberi, pengen dekat. Dan hanya orang Kristen yang jatuh cinta dengan Tuhannya seperti ini, orang itu akan terus nempel kepada Tuhannya. Tidak akan pernah minta dimengerti, tapi akan mau mengerti akan yang dicintai. Saya mau tanya jujur malam ini, jatuh cinta nggak saudara dengan Dia? Cinta nggak? Oh cinta Pak. Buktinya kebaktian, hujan ya kebaktian, banjir ya nanti urusan lah belakangan. Buktinya kebaktian, saya kasih persembahan. Natalan ya saya nyanyi malam kudus tuh, saya yang buat roti tart tuh. Natalan, cinta. Saya ngirim 50 kartu Natal Pak, cinta. Jatuh cinta nggak dengan Tuhan? Dan kalau engkau tidak jatuh cinta dengan Dia, ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Di tengah-tengah penampilan luar yang hebat, saudara, kita sedang ada di dasar jurang yang dalam. Karena kita jatuh dalam sekali. Allah berkata, I am married unto you. Aku ini menikahi engkau. Cemburuku yang membuat aku kirim anakku untuk menyelamatkan engkau. Yang Dia cari adalah mempelai. Saudara pikir Tuhan mau bawa semua orang Kristen waktu Dia datang kedua kali? Menurut saya tidak. Dia cari mempelai. Siapa di sini laki-laki yang begitu goblok mau kawin dengan perempuan yang hanya kepingin hartanya, saudara? Allah tidak akan bawa
yang lain kecuali mempelainya. Siapa itu? Orang yang jatuh cintanya gila-gilaan dengan Tuhan, saudara. Coba lihat akan hukum yang terutama. Matius 22. Kok susah Pak jadi orang Kristen? Bener susah. Tuhan berkata jalannya sempit, saudara. Sesak pintunya, sempit jalannya. Dan sedikit orang yang menemukannya. Yang dia cari orang yang jatuh cinta dengan dia. Matius 22 mulai ayat yang ke-34. Matius 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkem, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Perhatikan ini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Mana bisa cinta seperti ini kalau bukan sedang jatuh cinta gila-gilaan. Kalau engkau sedang tidak jatuh cinta, dengan manusia pun tidak bisa segenap. Tidak mungkin. Kecuali kita jatuh cinta dengan Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kita cintai Dia. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang jatuh cinta dengan Tuhannya. Oh, Tuhan nggak cari orang, oh ya Tuhan, aku cinta. Dia berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi tidak dengan hatinya. Apakah saudara jatuh cinta dengan Tuhan? Saya berdoa supaya itu dikembalikan kepada kita. Jatuh cinta dengan Tuhan kita. Saudara tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa engkau jatuh cinta habis-habisan dengan Dia. Seperti yang Tuhan inginkan. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan segala hukumku. Semua akan dikerjakan. Kalau apa? Cinta. Mengasihi Dia. Mengasihi yang bagaimana? Jatuh cinta dengan Dia. Semua akan ringan, saudara. Orang yang pacaran yang jatuh cinta, hujan banjir pun, tanggul jebol, naik sampan kalau perlu, saudaraku. Dia datang ke rumah pacarnya. Tapi kalau cintanya hambar, gerimis, dia berkata, sorry ya lagi flu katanya. Itu orang sudah tidak jatuh cinta lagi, saudara. Dengan Yesus hal yang sama terjadi. Ada orang tanya kepada saya, boleh nggak ke diskotik, boleh nggak ini. Orang yang sedang tidak jatuh cinta dengan Tuhan akan tanya banyak pertanyaan untuk membenarkan dirinya sendiri. Orang yang jatuh cinta dengan Tuhan akan bertanya, apa yang engkau mau Tuhan supaya aku ini berbuat. Dan hidupnya total diberikan sepenuhnya kepada Dia. Ayat yang terakhir, saudara, Mazmur 45 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Kemarin ada seorang song leader memimpin pujian yang berkata begini, sambil nangis, saudara. Oh, saya hargai tangisannya. Tuhan ampuni, kami belum bisa mencintai Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kami. Ampuni Tuhan, kami belum bisa. Roh Kudus berkata pada saya, tidak ada perkataan belum bisa. Ya atau tidak sebetulnya. Cinta itu tidak pernah bertahap, saudara. Ya mungkin kenalnya lebih dalam bertahap. Tapi sengatnya cinta itu mendadak, tiba-tiba. Makan, minum, kebayang wajahnya, tidur, ngimpi dia. Ketemu orang dari belakang, dikira dia, itu tiba-tiba. Dan tidak bisa, hari ini aku
cinta dengan cara jalannya dulu. Besok aku cinta dengan kepangan rambutnya. Besok lagi aku cinta dengan hidungnya yang agak masuk ke dalam itu. Besok lagi aku cinta dengan lambean tangannya. Enggak ada. Semua total. Apanya? Ya semuanya. Bagian mananya? Enggak tahu. Pokoknya jatuh cinta. Enggak ada itu. Oh belum Tuhan. Aku baru cinta dia dengan pikiranku. Tapi perasaanku enggak ikut. Enggak ada saudara. Sekali engkau jatuh cinta, semua pikiran, perasaan, kehendakmu total, boom, cinta habis-habisan. Diusir orang tua ya minggat kalau perlu saudara. Ya kan? Jatuh cinta soalnya. Kalau nggak jatuh cinta diusir, nah ini nggak boleh sama mami. Kita batal ya, itu bukan jatuh cinta saudara. Itu omong kosong besar. Saudara pura-pura nggak tahu atau ngerti siapa yang saya katakan? Lihat Mazmur 45. Judulnya Nyanyian pada Waktu Pernikahan Raja. Dan firman ini disampaikan kepada mempelai wanita. Ayat 11. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu. Sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Sebab dialah Adonaimu, sujudlah kepadanya. Dan untuk kita bisa menyukakan hati dia, dilupakan semuanya, supaya kita bisa layak jadi mempelai dari raja yang mulia. Amen saudara. Saudara mau mengalami jatuh cinta dengan Tuhan? Minta malam ini. Ya Tuhan, biar aku jatuh cinta dengan Engkau. Amen. Saya mau berdoa buat saudara. Supaya Christmas tahun ini merupakan Christmas di mana kita jatuh cinta dengan Raja kita. Banyak orang Kristen yang kenal Tuhan, mencari Tuhan hanya sekedar untuk berkat saudara. Dia mau lebih daripada itu. Kalau saudara hanya mau kerja dengan dia, supaya engkau dapat upah dari dia, dia akan beri itu. Tapi Tuhan itu cari mempelai, dia cari mempelai. Saya berdoa supaya dia temukan mempelainya di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Mari berdiri bersama-sama saudara. Saya undang Eli bisa maju ke depan. Ada satu lagu pujian yang bagus. Saya tidak tahu apakah sudah ditulis. Ya, it's good. Lagu ini berbunyi begini. My first love is Jesus. Kasihku yang pertama, yang utama adalah Yesus. You are the one I adore. Engkaulah yang kami agungkan. My first love is my Savior. Cintaku yang utama, yang pertama adalah kepada Juru Selamatku. For you are the one that I living for. Karena engkaulah satu-satunya alasan untuk apa aku hidup. Kepada siapa aku hidup. My first joy is Jesus. Sukacitaku yang utama adalah Yesus. Orang kalau jatuh cinta, sukacitanya adalah siapa? Pacarnya. Mengapa Alkitab berkata the joy of the Lord is my strength? Saudara ngerti? Saya pinjam ceritanya Pak Timotius ya. Ini true story saudara. Beberapa tahun yang lalu Pak Timotius ini sekolah di satu SMA yang kurang terkenal menurut saya. Dan dia buat KKR. Orangnya cinta Tuhan, buat KKR, dan tidak banyak yang datang. Yang dipakai gedung kuno, bekas peninggalan Jepang, yang hampir rubuh, saudara. Dan kita pernah kebaktian di situ beberapa tahun, dan tidak pernah maju-maju, saudara. Lalu kemudian, down sekali, ini ceritanya dia, saya tirukan. Mungkin saya cerita lebih baik. Dia duduk lemas sekali, di kursi depan yang besar itu.
Dia noleh ke belakang, nggak ada orang. Nggak ada orang. Mungkin agak hujan atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya sepi, KKR bobor, nggak laku, saudara. Lalu si Yuni ini, Bu Yuni datang. Dan dia ngomong, dia kuatkan. Ketika dikuatkan, kaget. Kok ada perempuan menguatkan saya? Ini dia. Sejak hari itu, ngeletak, saudara, fall in love. Okay? Dan saya berkata, setiap kali ketemu dengan perempuan yang satu ini, dia akan terima kekuatan. Dia orang yang dicintai. Dekat, akan terima kekuatan. Kalau Anda ketemu dengan orang yang menyebalkan, saudara, engkau ketemu dan engkau akan makin lemah, makin sebel, saudara. Tapi kalau ini orang yang dia cintai, kekuatan baru secara natural terjadi. Kalau engkau jatuh cinta dengan Tuhan, setiap kali engkau ketemu dengan dia, engkau berkata, my first joy is Jesus. And the joy of the Lord is my strength. Lagu ini berkata, you are the strength of my life. Engkaulah kekuatan daripada kehidupanku. My first joy is my master. Sukacitaku yang utama adalah dari Tuanku, Adonaiku. For you hold the keys to my life. Engkau yang pegang kunci buat hidupku. Jesus, Lord Jesus, you are my first love. How I love you. Oh, how I love you. Mari cintai dia, saudara. Yang sudah bisa, nyanyikan sama-sama. Yang belum bisa, Anda dengerin dulu. Dan minta Tuhan, beri aku jatuh cinta dengan Tuhan. Saya percaya keluarga akan dipulihkan, saudara. Saya percaya itu. Kalau Anda jatuh cinta dengan Tuhan, engkau akan mudah mencintai yang lain. Minta bukan sekedar, oh cinta kok. Enggak, aku minta jatuh cinta dengan Tuhan. Amen, saudaraku. Banyak lagu-lagu yang cerita, Anda lihat di dunia ini. Lagu-lagu cinta cengeng itu menghasilkan miliaran rupiah. Lagu cintamu kepada Yesus mengubah hidup kita total. Amen. Come on.